Shalom saudara, renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Lu beli gua borong. Nah, ini judul yang sangat menarik saudara. Lu beli gua borong. Ya, diambil dari Kejadian pasal 4, Kejadian pasal 4 ayat yang ke-19. Ya, Kejadian 4 ayat 19. Ini di bawah judul keturunan Kain, Set, dan Enos. Jadi keturunan Kain, Set, dan Enos. Nah, yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas keturunan Kain yang bernama Lamek. Ya. Jadi Lamek ini adalah anak dari atau keturunan dari Kain. Kejadian 4 ayat 9 dikatakan Lamek mengambil istri 2 orang. Nah, ini udah mulai poligami. Ya. Yang satu namanya Ada, yang lain namanya Zila. Jadi 2 istri. Namanya disebutkan Ada dan Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Jadi dia seorang peternak, keturunan yang luar biasa, pengusaha. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Jadi ini seorang seniman, pemusik, ya, pemain kecapi dan suling. Zila, istri yang kedua dari Lamek, juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain. Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Jadi ini ternyata dia ahli tukang, ya ahli di dalam bidang tembaga dan besi, ya, pertukangan, ya, alat-alat untuk senjata dan segala macam. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama, ya, tidak dijelaskan apa profesinya. Yang pasti anak Kain, keturunan Kain yang namanya Lamek ini, keturunannya anak-anak dari Lamek ini seorang yang punya kiprah, yang punya prestasi, ya, punya keahlian, begitu. Nah, ayat 23 perhatikan, dikatakan begini, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu. Jadi Lamek ngomong sama istrinya, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Jadi Lamek ini menegaskan bahwa apa yang dikatakannya tolong diperhatikan. Pasang telinga baik-baik. Berarti apa yang dia bicarakan ini menurutnya penting. Sampai dia minta perhatian penuh dari kedua istrinya. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Ini luar biasa ya. Dia memberitahu kedua istrinya apa yang dilakukannya. Ternyata yang dilakukannya itu suatu tindakan pembunuhan. Seperti yang dilakukan bapak leluhurnya, yaitu Kain. Saya ulangi lagi, aku telah, jadi sudah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Jadi karena Lamek dilukai, dia bunuh orang itu. Ini luar biasa ya. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Jadi anak muda yang memukul dia sampai bengkak pun dia bunuhnya. Ini luar biasa saudara sekalian. Jadi orang yang melukai dia itu tanpa ampun dia bunuh. Makanya judul renungan saya ini saya beri judul Lu jual gua borong. Jadi betul-betul dibalas luar biasa. Ya. Nah, ayat 24 perhatikan. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat. Ya, memang Tuhan berpesan kepada Kain bahwa dia tidak akan dibunuh. Karena ketika Kain membunuh Habel, dia ketakutan, dia lari. Nah, Tuhan berkata, siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Nah, ini mungkin diketahui oleh Lamek, karena Kain mungkin memberitahunya. Nah, dia berkata begini, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, perhatikan nih, maka Lamek, perhatikan, maka Lamek 77 kali lipat. Jadi 77
kali lipat. Ya. Ada yang mengatakan jelas dari kata yang dicantumkan 77, jadi 77 kali lipat. Ada yang mengatakan ya 77-fold, jadi 77 kali lipat begitu ya. Apapun itu, yang pasti melebihi dari 7 kali. Ya. Kalau ada orang yang melukai Kain, itu Tuhan mengancam 7 kali supaya Kain jangan dilukai begitu. Tetapi Lamek berkata, jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ini kan pembalasan yang luar biasa, saudara, tanpa ampun. Ya. Ada terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan versi mudah dibaca, dikatakan begini, saya akan bacakan. Versi mudah dibaca. Kejadian 4 ayat 23 sampai 24. Dikatakan begini. Lamek berkata kepada istrinya, Ada dan Zila, dengarkanlah perkataanku. Kamu istri Lamek, dengarkan aku. Seseorang melukai aku, jadi aku bunuh dia. Saya ulangi lagi, seseorang melukai aku, jadi aku membunuhnya. Ini kan luar biasa ya. Jadi nggak boleh kesentuh, langsung disikat habis. Bahkan aku membunuh seorang anak karena aku dipukulnya. Tidak dijelaskan, seorang anak. Ya namanya seorang anak berarti kan belum dewasa. Tetapi Lamek mengatakan, bahkan aku membunuh seorang anak karena aku dipukulnya. Ini luar biasa ya. Orang seperti Lamek ini, hidupnya sangat mengerikan, sangat berbahaya. Hukuman untuk yang membunuh Kain sangat berat. Tetapi hukuman bagi yang membunuh aku jauh lebih berat. Jadi Lamek ini keturunan Kain, ternyata lebih jahat daripada Kain. Ini luar biasa ya. Nah saudara, kita sebagai orang percaya, jangan meniru apa yang dilakukan Lamek. Karena ini orang yang hidup seperti ini di masyarakat, di sosial, ini pasti sangat berbahaya. Ya, kalau tidak ada hukum, orang yang dekat orang seperti Lamek ini, ya, jiwanya terancam. Ya. Nah, orang Kristen harus mau mengampuni. Nah, kebalikan dengan Lamek, Yesus malah kebalikannya. Petrus pernah berkata, Guru, berapa kali kita harus atau kami harus mengampuni? Nah, Petrus pikir 7 kali kah? Nah, kalau kita baca saudara sekalian di Matius pasal yang ke-18, ya saya akan bacakan Matius 18 ayat yang ke-21. Ya, 18 ayat 21 dikatakan begini. 18 ayat 21, Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, kemungkinan Petrus sudah membaca cerita tentang Kain. Ya, kalau mengampuni sampai 7 kali itu cukup. Ya, tetapi apa yang terjadi? Ayat 22 dikatakan Yesus berkata kepadanya, bukan. Jadi kalau ada orang yang bersalah, diampuni sampai 7 kali. Bukan. Ya. Bukan 7 kali maksudnya. Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, ini mendekati seperti yang dikatakan Lamek. Ya, 70 kali 7 kali. Jadi tanpa batas. Kalau ada orang yang melukai, ampuni. Ada yang memukul sampai bengkak, ampuni. Ya. Sampai berapa? 70 kali 7. Artinya apa? Pengikut Kristus harus punya pengampunan yang tidak terbatas. Apalagi dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, itu adalah suatu tempat yang sering terjadi kesalahan. Saya ulangi sekali lagi. Rumah tangga adalah arena atau wilayah di mana sering terjadi kesalahan. Untuk itulah setiap anggota keluarga, terutama kepala rumah tangga, harus punya pengampunan tanpa batas.
Jika istri bersalah, ampuni. Jika anak bersalah, ampuni. Demikian sebaliknya. Ya, istri juga harus mengampuni. Anak juga harus mengampuni. Kalau orang hidup dalam pengampunan, ya, dia akan mengalami damai sejahtera. Kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Makanya doa Bapa kami di dalam Matius pasal 6 dikatakan begini. Matius 6 ayat ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi doa Bapa kami salah satu kalimatnya berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah yang bersalah kepada kami. Jadi kita harus mau mengampuni orang lain. Kalau kita mau diampuni, kita minta pengampunan, kita juga harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, untuk ayat ini, untuk kalimat doa Bapa kami bagian ini, itu dikasih penjelasan ayat 14. Karena jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga, saya ulang lagi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi kalau kita mengampuni, Bapa di sorga akan mengampuni. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya kesalahan kita akan diperhitungkan ulang. Nah, kalau kita tidak mengampuni, kesalahan kita pun akan diperhitungkan. Makanya saudara sekalian, doa Bapa kami bukan hanya sekedar kalimat doa, tetapi juga memiliki prinsip hidup. Prinsip hidup orang Kristen harus punya pengampunan. Jangan seperti prinsip Lamek yang membalas berlipat-lipat kali ganda terhadap orang yang berbuat salah kepadanya. Tetapi orang percaya harus memiliki pengampunan. Nah, apakah kita sebagai pengikut Kristus atau pengikut Lamek? Apakah kita keturunan anak Allah atau keturunan Lamek? Itu terlihat dari perilaku kehidupan kita. Apakah kita memberikan pengampunan? Bukan seperti Lamek, lu jual gua borong. Tetapi kita harus senantiasa memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.